Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai teman kerja, selamat bergabung di webinar onboarding hari ini dengan judul Step A sampai Z menggunakan Kerjo. Perkenalkan, saya Bella yang akan memandu dan menjadi moderator di webinar kali ini. Sebelumnya mohon diperhatikan kembali untuk penamaan di Zoom, yaitu nama peserta underscore nama perusahaan atau instansi. Nama peserta underscore nama perusahaan atau instansi. Oke, baik Bapak dan Ibu, materi webinar kali ini akan membahas tuntas mengenai cara penggunaan Kerjo, terutama fitur baru kami, yaitu perhitungan gaji dan visit klien. Untuk materi akan disampaikan oleh Indah, Senior Customer Acquisition Kerjo.com, dan materi akan disampaikan selama kurang lebih 15 menit. Kemudian teman-teman Kerjo bisa bertanya mengenai materi dan mengenai apapun yang berhubungan dengan Kerjo melalui kolom komentar. Dengan mengawali pertanyaan dengan format username Instagram, strip nama perusahaan, strip isi pertanyaan. Contoh, @kerjocom, strip kerjo.com, strip bagaimana cara mendownload aplikasi Kerjo. Kemudian kami juga menyediakan giveaway berupa saldo GoPay, yaitu Rp50.000 untuk 3 penanya yang beruntung. Tools giveaway-nya adalah yang pertama menyampaikan pertanyaan sesuai format yang disampaikan, yaitu username Instagram, strip nama perusahaan, strip isi pertanyaan. Yang kedua adalah follow Instagram Kerjo di @kerjocom, dan yang ketiga adalah mengikuti webinar sampai selesai. Juga mengisi survei setelah webinar yang linknya nanti akan dibagikan di kolom chat dan dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor terdaftar. Jadi, tunggu apa lagi? Selamat mengikuti. Baik, teman-teman Kerjo, sebelum acara inti dimulai, perlu dihimbau agar para audiens untuk tetap kondusif dan tertib agar webinar ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Baik, apabila sudah cukup jelas, marilah kita mulai acara inti siang ini. Kepada Mbak Indah, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan untuk penggunaan aplikasi Kerjo dan melalui admin panel. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, nanti untuk admin panel dapat login melalui kerjo.com, bisa klik masuk, ataupun yang belum mendaftarkan trial bisa klik daftar gratis selama 14 hari. Ini diisikan untuk email dan kata sandinya. Login masuk. Nah, untuk tampilannya nanti admin panel seperti ini ya Bapak dan Ibu. Mungkin apabila yang sudah menggunakan atau sudah mencoba, ada data karyawan yang diinput, presensi masuk per harinya. Nanti untuk selanjutnya karyawan yang presensinya tepat waktu, terlambat, tidak atau belum masuk. Begitu juga dengan presensi keluar otomatis, cuti, baik izin jam dan izin hari. Untuk selanjutnya ringkasan waktu kehadiran, ringkasan lokasi kehadiran, total karyawan per divisinya, cuti dan izin selama 7 hari ke depan. Untuk selanjutnya ini bisa tambah divisi ya Bapak dan Ibu. Klik tambah divisi. Nah, diisikan juga untuk nama divisinya. Untuk yang bertanda bintang wajib diisikan ya Bapak dan Ibu sekalian. Untuk selanjutnya untuk sistem kerjanya, lalu catatan saat presensi, baik masuk, keluar, mulai lembur, selesai lembur, dan juga selesai lembur. Nah, ini untuk presensi yang harus sesuai lokasi, bisa diancentang ataupun dicentang ya Bapak dan Ibu. Seperti ini untuk contohnya. Nah, untuk selanjutnya, email notif review presensi, ini bisa diancentang juga, akan masuk ke email yang terdaftar sebagai admin. Selanjutnya ada supervisor, lalu supervisi, ini berkaitan dengan catatan kerja tadi ya Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya pembatasan waktu presensi, baik presensi masuk dan presensi keluar. Ada juga validasi perangkat, ini bisa diaktifkan, nanti bisa disesuaikan saja. Lalu presensi keluar otomatis dan juga kunjungan klien. Lalu setelah diisikan semua, nanti bisa disimpan. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya, ini tampilannya apabila sudah diisikan untuk divisinya atau menginputkan divisi. Bapak dan Ibu sekalian bisa diekspor Excel juga.
Untuk denda keterlambatan nanti bisa juga diinputkan ya Bapak dan Ibu. Seperti ini apabila ada perubahan untuk divisinya, klik icon pensil. Selanjutnya, ini data karyawan Bapak dan Ibu. Untuk data karyawan nanti apabila sudah diinputkan akan seperti ini. Nah, ini ada juga untuk tambahan dokumen Bapak dan Ibu sekalian. Jadi misalkan ada karyawan yang kontrak 1 tahun seperti itu, nanti bisa diklik dokumennya, lalu diisikan nama dokumennya. Setelah itu nanti juga akan ada pesan pengingatnya, nanti akan terkirim ke email Bapak dan Ibu sekalian. Seperti itu. Jadi tidak lupa untuk tanggal berakhir kontrak karyawannya. Ini untuk tambah data karyawan, bisa diisikan yang bertanda bintang, seperti ini Bapak dan Ibu, atau divisinya, lalu status kerjanya juga, untuk nama, sisa cuti, dan tanggal cuti berakhir, ini juga wajib diisikan apabila di perusahaan Bapak dan Ibu ada cuti. Seperti itu untuk akun masuk aplikasi, email, dan kata sandinya. Lalu setelah itu bisa disimpan. Bisa juga diimpor Excel apabila ingin sekaligus menginputkan banyak data karyawan, lalu pilih divisinya, berkas, dan setelah itu bisa diproses otomatis, data tersebut akan terinput di admin panel. Nah, juga bisa diekspor Excel ya Bapak dan Ibu sekalian apabila membutuhkan data karyawan, kecuali untuk passwordnya, karena kemungkinan sudah diganti oleh karyawan. Baik, untuk selanjutnya, ini lokasi kehadiran, Bapak dan Ibu bisa tambahkan lokasi, pilih lokasinya, lalu isikan nama lokasi, radiusnya nanti 10 hingga 300 meter Bapak dan Ibu sekalian. Nanti bisa disesuaikan juga, lalu setelah itu bisa disimpan. Nah, ini apabila Bapak dan Ibu ingin menambahkan order kuota tambahan, bisa diklik. Nah, ini untuk harganya Bapak dan Ibu, untuk penambahan lokasi, lalu pesan kuota, dan untuk detailnya akan terkirim di email Bapak dan Ibu yang terdaftar sebagai admin. Nah, ini untuk jadwal kerjanya sudah diinputkan, berarti nanti apabila karyawan tersebut terlambat untuk presensinya, sudah akan terbaca oleh sistem. Nah, di sini untuk jadwal shift ya Bapak dan Ibu, untuk shift-nya nanti tampilannya seperti ini. Ini bisa juga diimpor Excel apabila ingin sekaligus dalam 1 bulan menginputkan jadwal shift karyawan. Lalu bisa diproses, atau juga bisa diekspor Excel. Untuk selanjutnya, ini pola kerja. Bapak dan Ibu bisa menambahkan pola kerja. Misalkan pola kerja hari kerja di sini dituliskan untuk nama pola kerjanya, toleransi keterlambatan apabila ada, lalu jadwal kerjanya. Seperti ini. Lalu setelah diisikan, kalau jadwal libur, diisikan libur saja lalu disimpan. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini apabila sudah diinputkan. Nah, selanjutnya untuk shift juga sama Bapak dan Ibu. Saya tambahkan pola kerja, misalkan shift 1, shift pagi, shift siang, seperti itu. Lalu jam masuk dan jam keluarnya. Untuk selanjutnya, ini kehadiran harian Bapak dan Ibu sekalian. Nanti kalian yang sudah melakukan presensi akan terinput di sini. Lalu bisa juga diekspor Excel, tanggal tertentu, divisi tertentu, atau spesifik karyawannya. Untuk formatnya sendiri lengkap hingga pilih kolom. Lalu diproses dan akan otomatis akan terkirim ke email Bapak dan Ibu sekalian. Untuk selanjutnya, apabila ada perubahan jam, seperti itu juga bisa. Ini ada status GPS, jadwal kerjanya, swafoto, dan juga ubah presensi. Nanti bisa diubah ataupun dibatalkan ya Bapak dan Ibu di icon pensil ini. Bisa disesuaikan jamnya ataupun tanggalnya. Setelah ada perubahan, bisa disimpan.
Baik, untuk selanjutnya nanti akan ada review kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Di review kehadiran, yang masuk ke dalam review kehadiran adalah pertama kali karyawan tersebut presensi di luar lokasi yang telah ditentukan dan menggunakan perangkat yang berbeda. Nah, bisa ditandain Bapak dan Ibu, kalaupun tidak ditandain, otomatis sudah akan terrecord ke dalam kehadiran harian. Ini hanya untuk validasi saja. Seperti itu. Nanti juga akan ada alasannya kenapa karyawan tersebut masuk ke dalam notif review kehadiran. Selanjutnya, ini review lembur Bapak dan Ibu sekalian. Karyawan yang klik presensi lembur, nanti mulai waktu lemburnya, total lemburnya juga. Untuk aksinya sendiri bisa ditolak. Kalau disetujui, tinggal dibiarkan saja. Tuh, untuk izin jam, ini untuk review izin jam, apabila karyawan mengajukan izin jam, untuk izin jamnya mulai dari tanggal hari apa dan pukul berapa, lalu jam penggantinya apabila ada bisa ditolak ataupun disetujui. Seperti itu. Untuk disetujui tinggal dibiarkan saja. Selanjutnya, persetujuan perangkat Bapak dan Ibu sekalian. Persetujuan perangkat ini berkaitan dengan pembatasan waktu presensi masuk dan presensi keluar yang diatur pada divisi. Nanti bisa disesuaikan, nanti aksinya bisa disetujui ataupun ditolak. Kalau sudah disetujui, karyawan harus melakukan presensi kembali ya Bapak dan Ibu, akan tercatat kehadiran harian. Seperti itu. Jadi setelah disetujui bisa langsung melakukan presensi. Untuk selanjutnya, persetujuan presensi ini juga terkait dengan validasi perangkat. Mohon maaf, untuk pembatasan waktu presensi masuk dan presensi keluar, nanti juga sama, harus disetujui terlebih dahulu baru karyawan melakukan presensi kembali agar data karyawan atau jadwalnya kerja karyawan tersebut terrecord ke dalam kehadiran harian. Seperti itu. Bisa dihapus juga ya Bapak dan Ibu sekalian. Untuk selanjutnya, ini revisi kehadiran. Karyawan bisa mengajukan revisi kehadiran melalui aplikasi. Untuk jam dan tanggalnya bisa dipastikan kembali nanti saat pengajuan, lalu bisa aksinya disetujui ataupun ditolak. Seperti itu. Untuk selanjutnya, ini izin. Karyawan yang mengajukan izin nanti akan ada di sini. Tanggal pengajuan, tanggal izinnya, lalu keperluannya, file kelengkapannya apabila karyawan tersebut melengkapi. Lalu untuk aksinya sendiri nanti juga bisa Bapak dan Ibu ditolak hingga cetak permohonan. Seperti itu. Bisa juga untuk izin besok, nanti Bapak dan Ibu bisa klik, atau izin hari ke depan, 7 hari ke depan, seperti itu. Selanjutnya, ini untuk cuti, Bapak dan Ibu sekalian, karyawan juga bisa mengajukan cuti apabila sisa cutinya sudah diinputkan ya Bapak dan Ibu. Juga sama, untuk aksinya terima hingga cetak permohonan. Seperti itu. Untuk selanjutnya, ini fitur terbaru kami, kunjungan klien ya Bapak dan Ibu, dan juga fitur hitung gaji. Nah, untuk kunjungan klien nanti tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ada jam datang dan jam pulangnya, lalu ada tanda tangannya, lalu total jaraknya dihitung misalkan dari jam presensi masuk sampai dengan ke kunjungan kliennya seperti itu. Nanti untuk kuotanya bisa diorder di icon plus tersebut yang berwarna hijau. Nanti apabila dihitung otomatis kuotanya akan berkurang seperti itu. Di sini untuk pesan kuotanya, untuk detail pembayarannya nanti akan terkirim di email Bapak dan Ibu yang terdaftar sebagai admin. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya, ini fitur hitung gaji Bapak dan Ibu. Bisa disesuaikan untuk tanggal rentang waktunya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini sebagai contoh apabila yang belum diisikan, untuk tipe gajinya per jam, per hari, lalu bisa juga per bulan. Seperti itu. Terus selanjutnya rincian gajinya bisa diinputkan misalkan di 2 juta. Nanti bisa juga diinputkan harganya di 2 juta. Lalu untuk selanjutnya apabila ada tambahan tunjangan nanti bisa klik tunjangannya.
upah lembur nanti bisa disesuaikan untuk per jamnya ya Bapak dan Ibu. Lalu untuk potongan izin jam apabila ada, kalau tidak ada diisikan 0 saja. Seperti itu. Bisa ditutup. Nah, ini untuk sebagai contohnya. Bulan, lalu total kehadirannya, total tidak masuknya, dan total jam hari jadwal kerjanya. Seperti itu. Nanti untuk selanjutnya di sini juga ada potongan gajinya seperti ini apabila tidak absen, lalu denda keterlambatan, potongan izin jam seperti itu. Nanti apabila ada potongan BPJS juga bisa ditambahkan secara manual ya Bapak dan Ibu sekalian. Seperti itu dan diinputkan pada potongan. Selanjutnya ini untuk bonus Bapak dan Ibu bisa menginputkan untuk bonus karyawan. Sudah diinputkan. Selanjutnya ini slip gajinya ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, untuk slip gajinya seperti ini tampilannya bisa dicetak. Untuk periodenya nanti dipastikan juga Bapak dan Ibu misalkan dalam 1 bulan berarti misalkan dari tanggal 1 November hingga tanggal 30 seperti itu. Baik, terima kasih pada Manda sudah memaparkan materi mengenai panduan penggunaan Kerjo. Jadi teman Kerjo, sesi 1 materi telah selesai disampaikan oleh Indah. Selanjutnya sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan ya yang sudah masuk di kolom komentar. Oke, baik. Untuk pertanyaan ini akan dijawab satu persatu oleh Mbak Indah atau perwakilan Kerjo yang lain. Pertanyaan 1 dari Ibu Katlea, dari perusahaan 7 Days Off ya. Ini ada pertanyaan, apakah fitur hitung gaji, apakah fitur hitung gaji ini bisa sekaligus membayar pajak? Baik, izin menjawab untuk fitur hitung gaji tersebut belum bisa otomatis menghitung pajak ya Mbak Bella atau Ibu Katlea, jadi harus menginputkan pada potongannya apabila ada. Seperti itu. Jadi diinputkan pada potongan. Oke, baik. Berarti diinputkan sesuai potongannya begitu ya? Iya, nanti bisa ditambahkan di potongan gajinya. Seperti itu apabila sudah wajib pajak. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih kembali. Selanjutnya juga ada pertanyaan kembali dari Bapak Rudi dari Fixprint. Izin bertanya, ketika izin jam maka akan ada permintaan jam pengganti. Apakah permintaan jam pengganti ini bisa ditiadakan? Karena izin jam di perusahaan kami tidak perlu mengganti jam selama izin. Hal ini pernah kami aplikasikan, namun yang terjadi sistem akan melakukan absen keluar otomatis saat pengganti jam kerja terpenuhi. Baik, untuk jawaban dari Pak Rudi, baik Bapak, untuk pertanyaannya mengenai jam pengganti, untuk saat ini belum bisa di-off-kan ya Bapak. Jadi kalau misalkan kalian tersebut terlanjur mengajukan izin jam, nanti untuk potongan izin jamnya bisa di-nolkan saja apabila memang tidak ada potongannya. Tetapi nanti pada aplikasinya tetap akan ada untuk keterangannya kalau jamnya belum diganti. Seperti itu. Untuk saat ini, tim development kami akan ada untuk membuat kalau misalkan potongan izin jam itu atau jam pengganti jam itu ditiadakan ya Bapak. Seperti itu. Oke, baik. Apa ada jawaban lebihnya, Mbak Indah? Apa cukup? Sudah, seperti itu untuk Bapak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Rudi atas pertanyaannya. Dilanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Wahyu Ekorini dengan user Instagram @rinitwing_idwebhouse.com dengan fitur pelengkap fitur visit klien. Saat ini pengguna Kerjo bisa mengakses fitur hitung jarak dan tersedia membeli kuota hitung jarak.
Foto tersebut sistemnya seperti apa, Mbak Indah? Kalau boleh dijawab, silakan. Baik, untuk sistemnya sendiri nanti apabila Bapak mengklik hitung jarak seperti itu, nanti otomatis kuotanya akan berkurang. Jadi nanti di hitung jarak itu akan ada icon berwarna ungu, nanti bisa Bapak klik. Nanti apabila sudah diklik, otomatis kuotanya akan berkurang. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Bapak Wahyu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Endarika. Kalau ada karyawan yang ulang tahun, apakah bisa dikirimkan reminder ke HR? Baik, untuk karyawan yang berulang tahun nanti misalkan tadi kan ada dokumen ya Bapak dan Ibu Rika ya. Itu di-upload saja untuk misalkan KTP-nya, lalu nanti juga bisa untuk tanggal ulang tahunnya dan di reminder-nya tanggal berapa. Misalkan 1 hari sebelum ulang tahun. Seperti itu. Nanti di email Ibu akan terkirim juga untuk notifnya kalau karyawan Ibu ada yang ulang tahun. Seperti itu. Oke, baik. Semoga jawabannya cukup jelas ya untuk Ibu Enda. Terima kasih pertanyaannya. Mari kita lanjut ya untuk ke pertanyaan satu lagi, yaitu ada bagaimana cara menginput tunjangan yang diberikan bulanan tapi tidak ikut terpotong saat ada perhitungan tidak masuk kerja. Baik, untuk jawabannya apabila potongan tersebut tidak kena potongan saat karyawan tersebut izin berarti nanti dimasukkan ke dalam bonus saja dengan keterangan tunjangan. Seperti itu. Jadi nanti kalau bonus itu tidak akan terpotong apabila karyawan tersebut tidak hadir ataupun izin. Seperti itu. Oke, dilanjut. Oke, baik. Sudah cukup jelas untuk jawabannya ya Bapak ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Dilanjut untuk apakah untuk dari Bapak Ahmad Jalin dari PT PSM. Untuk cuti yang bisa disetujui atasannya, untuk cuti yang bisa disetujui atasannya atau HR, atau bisa dua-duanya menyetujui. Baik, untuk saat ini belum ada leveling ya Bapak. Untuk Bapak Ahmad. Jadi kalau misalkan yang supervisor atau atasannya sudah menyetujui, berarti cutinya sudah disetujui, seperti itu. Jadi apabila harus melalui HR-nya, berarti nanti yang menyetujui harus HR-nya. Seperti itu. Kalau misalkan dua-duanya belum bisa. Jadi kalau sudah salah satu menyetujui, berarti sudah disetujui untuk cutinya. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk responnya. Lalu ada pertanyaan dari Bapak Herman, fitur validasi perangkat, maksudnya apa ya? Baik, Bapak Herman, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk validasi perangkat ini apabila karyawan melakukan titip absen. Misalkan karyawan sebelumnya atau karyawan tersebut presensinya menggunakan handphone A. Lalu karena dia titip absen hanya mengirimkan foto selfie, lalu presensinya menggunakan perangkat B. Seperti itu. Intinya kalau Bapak tidak setujui, berarti nanti karyawan tersebut tidak bisa melakukan presensi. Seperti itu untuk validasi perangkat. Jadi validasi perangkat ini untuk mengurangi kecurangan karyawan ya Bapak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Indah. Sebelum dilanjut ke pertanyaan selanjutnya, perlu diingat kembali dan diinformasikan kepada audiens bahwa jangan lupa untuk mengisi link kehadiran ya teman video supaya kami dapat mendata siapa-siapa yang sudah menghadiri di webinar kali ini. Begitu, baik. Dilanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ajeng @ajeng LRSP 22 strip PT Brainmatics Indonesia Cendekia Mama. Oke, apakah slip gaji akan otomatis dapat di-download oleh karyawan melalui aplikasi Kerjo? Baik, untuk saat ini belum bisa, tetapi baru dikembangkan oleh tim kami ya Ibu untuk slipnya. Jadi nanti karyawan juga bisa melihat melalui aplikasi di handphone. Seperti itu. Saat ini hanya bisa dilihat oleh HR lalu dicetak. Oke, sekian jawabannya. Terima kasih Bu Ajeng atas pertanyaannya. Dilanjut ke Bapak Putu Swastana dari PT EMT. Apakah menu lampiran yang ada di menu izin harian untuk kedepannya bisa mengambil foto atau gambar dari galeri HP? Selama ini hanya bisa mengambil foto langsung dari kamera HP. Untuk itu sudah bisa Bapak. Nanti untuk apabila berkenan, bisa diizinkan membaca dari penyimpanan seluler. Untuk settingnya pada aplikasi mobile di pengaturan, aplikasi mobile nanti di scroll ke bawah. Seperti itu.
Jadi nanti bisa ambil dari galeri ataupun file folder. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Mbak Indah. Dilanjut untuk pertanyaan dari Bapak Brian underscore Jogjakem ya. Di dalam dashboard kerja, pengaturan penjadwalannya daily quotes saat karyawan berhasil melakukan absensi melalui tombol mana ya, Kak? Untuk pengaturan penjadwalannya nanti bisa di pengaturan, lalu aplikasi mobile. Nanti di atas itu Bapak bisa mengganti quotes-nya setiap hari, ataupun misalkan termasuk juga untuk pengingat jam masuk, jam keluar, seperti itu juga bisa diubah-ubah. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Mohon maaf tadi ada sedikit terlewat pertanyaan dari Bapak Rudi underscore toko tren. Pertanyaannya adalah komponen gaji ada dua kelompok. Kelompok komponen tunjangan atau tambahan, yaitu uang absensi, uang kehadiran, uang kedisiplinan, uang tips, uang bonus, overtime, dan sebagainya. Dan potongan, seperti kasbon dan potongan lainnya. Bagaimana memasukkan komponen-komponen tersebut agar tercantum di slip gaji? Baik, nanti misalkan untuk tunjangan kehadiran atau uang kedisiplinan itu apabila terkena potongan bisa dimasukkan ke gaji. Tapi apabila tidak, nanti bisa dimasukkan ke bonus ya Bapak, termasuk juga nanti untuk potongan kasbon seperti itu diinputkan manual pada potongan. Apabila berkenan, nanti Bapak Rudi bisa Zoom mungkin besok seperti itu untuk lebih lanjut mengenai fitur hitung gajinya. Seperti itu. Baik, ini cukup terlihat sangat antusias ya audiens teman kerja ini. Jadi untuk teman-teman penanya yang masih ingin dijelaskan lebih detail, nanti kamu bisa hubungi melalui WhatsApp untuk kami jadwalkan meeting Zoom secara personal supaya lebih lengkap penjelasannya dan juga beserta contoh kasusnya begitu ya untuk teman-teman kerja. Dan juga perlu diinfokan nih untuk teman-teman kerja yang belum berlangganan dan mengikuti webinar ini, nantinya bisa mendapatkan diskon khusus untuk berlangganan dengan ketentuan minimal berlangganan 6 bulan akan mendapatkan diskon sebesar 20%. Dan bila berlangganan 12 bulan akan mendapatkan diskon sebesar 30%. Dengan menyebutkan nama dan nomor HP yang digunakan untuk mendaftar webinar ini. Jadi jangan menyanyikan untuk kesempatan kali ini karena ini hanya penawaran khusus hari ini begitu. Baik, selanjutnya kami lanjut untuk pertanyaan yaitu dari Ibu Dayinta underscore CA, Trip Jogja Camp. Dengan pertanyaannya yaitu, apakah di Kerjo bisa melakukan maintenance dari login admin? Baik, untuk maintenance dilakukan oleh tim kerja kami ya Ibu, seperti itu. Jadi Ibu hanya menggunakan nanti apabila ada kendala juga terkait dengan server seperti itu nanti bisa disampaikan ke tim keren development kami. Untuk kendala itu belum pernah terjadi ya Ibu selama kerja seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya dan pertanyaannya dari Ibu Dayinta. Selanjutnya kepada Ibu Maya dan mungkin teman kerja yang baru saja bergabung, untuk daftar kehadirannya sudah ada di bagian kolom chat Bapak Ibu, bisa langsung diisikan saja di link yang sudah dilampirkan oleh tim kerja kami. Baik, selanjutnya ada pertanyaan kembali dari Bapak Herman, yaitu apakah ada fitur perhitungan bonus kerajinan misalnya bagi karyawan yang tidak pernah absen atau tidak pernah terlambat, semacam reward gitu kali ya. Oke, boleh dijawab. Baik, untuk bonus nanti misalkan Bapak ingin untuk kerajinan karyawan berarti bisa dilihat dari rekapan data presensi masuk, presensi keluarnya seperti itu ya Bapak. Dan apabila mendapatkan bonus sama nanti diinputkan pada total bonusnya seperti itu. Jadi belum bisa otomatis kalau misalkan karyawan tersebut presensinya tepat waktu ataupun karyawan tersebut tidak disiplin untuk absensinya atau presensi seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya dan pertanyaannya dari Bapak Herman. Kami lanjut untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ahmad Mursjalin, kembali dari pt.psm ya. Untuk setting zona waktu yang sudah ditetapkan admin, apakah bisa dirubah settingannya?
waktunya manual sama user yang menggunakan settingan waktu user di HP manual. Sebelumnya kita menggunakan aplikasi lain. Ada salah satu karyawan kita yang curang dengan settingan waktu HP yang dibikin manual. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Bapak Ahmad. Untuk itu tidak bisa Bapak. Jadi karyawan tidak bisa setting manual. Jadi nanti sesuai dengan yang ditetapkan oleh admin untuk waktunya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan bagusnya dari Bapak Ahmad Musjalin. Semoga jawaban kami cukup membantu ya Bapak ya. Oke, dilanjut untuk pertanyaan dari Ibu Maya. Untuk import data dari Excel, apakah ada template-nya? Untuk template-nya bisa di-download ya, data karyawan misalkan nanti bisa di-download untuk diimport Excel, lalu download datanya, lalu nanti akan ada formatnya. Jadi Ibu tinggal mengisikan ataupun melengkapi. Nanti yang bertanda bintang wajib diisikan ya Ibu. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Mbak Indah. Selanjutnya masih ditunggu untuk teman kerja yang ingin mengajukan pertanyaannya mengenai kerja yang akan kami jawab secara langsung, atau apabila terlalu personal dan bisa dicontohkan dengan kasus, maka bisa kami jadwalkan untuk demo Zoom secara personal. Sebelum pertanyaan dari teman kerja, saya informasikan kembali bahwa kami menyediakan giveaway berupa saldo GoPay sebesar Rp50.000 untuk 3 penanya yang beruntung. Dengan rules giveaway-nya adalah menyampaikan pertanyaan sesuai format yang disampaikan, yaitu username Instagram, trip nama perusahaan, trip isi pertanyaan. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Kerjo di @kerjocom, dan juga mengikuti webinar sampai selesai, serta mengisi survei setelah webinar yang linknya akan kami bagikan di kolom chat, serta kami kirimkan melalui WhatsApp ke nomor terdaftar. Jadi sambil menunggu teman kerja mengajukan pertanyaan kembali, boleh Bapak Ibu atau teman kerja untuk mempersiapkan pertanyaan. Oke, teman kerja diingatkan pula, diinformasikan kembali bahwa untuk jangan lupa mengisi link survei pasca webinar nanti, yang linknya akan kami bagikan di kolom chat ya Bapak Ibu, dan kami kirimkan melalui WhatsApp ke nomor terdaftar. Oke, baik, ini ada pertanyaan kembali, mari kita lanjutkan dari Bapak Rudi _fixprint. Untuk diskon 20 dan 30% ini hanya untuk member baru kah? Apa ada reward juga untuk member lama? Boleh dijawab kembali, Mbak Indah? Baik, untuk member lama nanti apabila berlangganan kembali akan dikenakan diskon sebesar 10%. Itu. Karena juga ada perubahan harga ya Bapak untuk saat ini aplikasi kerja per bulan dan per karyawannya. Seperti itu. Oke, baik. Bagi yang berminat boleh mencari tahu terus nih mengenai kerja, sehingga tidak salah paham ya. Jadi mengenal melalui demo ini, webinar ini. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Lofreda _DNA. Trip Yogyakarta. Pertanyaannya adalah, apakah ada fitur statistik kehadiran? Jadi dari seluruh karyawan yang ada, bisa kita lihat yang paling teladan atau tertelaten. Baik, untuk fitur statistiknya tidak berbentuk statistik ya Ibu. Jadi nanti bisa juga melalui datanya itu bisa diambil melalui kehadiran harian. Itu. Bisa juga dilihat di dashboard, misalkan per hari seperti itu. Nanti kan di yang saya jelaskan tadi, ada yang karyawan tepat waktu, terlambat, dan juga belum masuk. Oke, baik. Ada tambahan dari dan nanti untuk admin juga akan mendapatkan review email kehadiran karyawan. Seperti itu.
Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya dari Ibu Nofreda. Semoga cukup membantu ya Ibu ya. Oke, selanjutnya sambil menunggu kembali pertanyaan dari teman-teman kerja, bisa disambil untuk mengisi link, yaitu link survei yang sudah kami lampirkan di kolom chat dan juga presensi. Jadi teman-teman kerja jangan lupa untuk mengisi presensi dan juga survei. Untuk bagi yang beruntung telah menanyakan pertanyaan paling bagus atau paling menarik bisa mendapatkan hadiah berupa saldo GoPay sebesar Rp50.000. Aku tanyakan. Oke, baik teman-teman kerja masih kami tunggu untuk pertanyaannya. Oke. Baik, ada pertanyaan kembali, yaitu dari Bapak Krisna Wantian _Yogyakarta. Jika ada karyawan yang menggunakan fake GPS, apakah akan berpengaruh pada lokasi absen di aplikasi kerja? Boleh dijawab, Mida? Baik, untuk karyawan yang di handphonenya, mohon maaf, ada fake GPS, nanti harus dihapus terlebih dahulu, atau apabila tidak, nanti admin itu akan mendapatkan email. Jadi karyawan tersebut telah menggunakan fake GPS, jadi ada kecenderungan kecurangan. Seperti itu, nanti bisa menjadi teguran juga. Jadi kalau belum dihapus untuk aplikasi fake GPS-nya belum bisa melakukan presensi. Jadi harus dihapus terlebih dahulu baru bisa. Oke, baik, ini menanggapi jawaban dari Mbak Indah, ada komentar dari Bapak Krisnawan ya, wah mantap bisa mendeteksi ya Mbak. Bisa Bapak, jadi nanti dapat emailnya kalau karyawan tersebut menggunakan aplikasi PGPS saat melakukan presensi. Oke, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada pertanyaan kembali dari Bapak Herman. Webinar kali ini kan bahas tentang fitur admin. Untuk kedepannya mungkin perlu dibahas juga tampilan atau cara penggunaan kerja dari sisi karyawan. Baik, Bapak, terima kasih untuk masukannya. Nanti di webinar selanjutnya mungkin kita akan cara penggunaan kerja dari sisi karyawan atau melalui aplikasi handphone karyawan. Seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk teman-teman penanya yang sudah menanyakan di kolom chat ini, jika ingin jelaskan lebih detail, nanti akan kami hubungi lewat WhatsApp ya, teman kerja. Untuk kami jadwalkan meeting Zoom secara personal, supaya lebih lengkap penjelasannya beserta contoh kasus. Misalnya seperti tadi demo dalam penggunaan aplikasi untuk karyawan, itu bisa kami demokan secara langsung melalui Zoom meeting yang akan kami jadwalkan secara personal. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Budi Yoga, Trip 3 Putra. Apakah ada pemberitahuan ke email HRD atau admin ketika ada karyawan yang mengajukan izin, cuti, dan kunjungan? Ada Bapak, jadi nanti akan ada email atau notif di email Bapak yang terdaftar sebagai admin ya, untuk pengajuan cuti, izin, dan juga kunjungan. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih jawabannya dan pertanyaannya dari Bapak Budi Yoga. Baik. Pertanyaan akan sesi Q&A ini akan ditutup dalam waktu 5 menit lagi. Jadi teman kerja yang masih memiliki pertanyaan atau kendala atau selama penggunaan ini masih kebingungan bisa langsung diajukan di sesi webinar ini. Akan kami jawab secara langsung. Akan kami tunggu dalam waktu 5 menit ke depan. Oke, baik. Ini ada pertanyaan kembali dari Bapak Ardantos. Apakah karyawan bisa ganti foto sendiri, Min? Nah, tidak bisa, Bapak. Jadi yang mengganti harus admin atau jadi tidak bisa diganti melalui aplikasi. Jadi harus melalui admin. Seperti itu. Jadi nanti bisa minta tolong ke adminnya atau HR-nya untuk mengubah foto profilnya. Misalkan foto profil tersebut menjadi kendala ya Bapak untuk presensinya, nanti bisa minta tolong. Karena kalau atau nanti bisa chat ke tim kami Bapak, nanti bisa kami bantu untuk inputkan foto profil yang terbaru seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan kembali. Sepertinya nih Bapak Budi Yoga dan Bapak Herman saling berkompetisi untuk menanyakan pertanyaan. Baik, selanjutnya apakah ada alternatif absensi ketika ada permasalahan susah sinyal?
Baik, untuk permasalahan susah sinyal nanti misalkan nih terbacanya sudah terlambat saat ada sinyal ya Bapak, nanti bisa mengajukan revisi kehadiran melalui aplikasi Kerjo. Seperti itu. Jadi presensi terlebih dahulu dan misalkan sudah dengan keterangan terlambat nanti bisa klik pada riwayat presensinya seperti itu lalu diubah untuk revisinya. Nanti disesuaikan juga misalkan seharusnya jam 8 seperti itu. Diperhatikan juga untuk tanggal dan jamnya. Termasuk juga apabila karyawan tersebut lupa presensi di hari sebelumnya. Seperti itu. Misalkan presensi keluar, nah karena admin atau divisinya tersebut tidak diaktifkan untuk presensi otomatis, berarti karyawan tersebut harus melakukan presensi di hari selanjutnya. Nah, nanti baru bisa melakukan. Setelah itu direvisi supaya terhitung jamnya tidak lama. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk penanya selama di webinar ini. Teman-teman Kerjo terlihat sangat antusias, namun sayang sekali untuk sesi pertanyaan sudah ditutup. Jadi apabila teman-teman Kerjo masih memiliki pertanyaan, mungkin bisa langsung ditanyakan melalui nomor CS kami, yaitu di 0821 3333 6949. Oke, saya ulangi untuk nomor customer success kami ada di 0821 3333 6949. Atau bisa melalui nomor customer acquisition kami, yaitu di nomor 0838 4530 8000. Jadi ulang sekali lagi, 0838 4530 80.000. Baik, untuk sesi sudah cukup ya untuk hari ini. Terima kasih kepada penanya. Jangan lupa untuk mengisi link survei dan juga link presensi ya teman Kerjo. Karena link survei ini akan kami gunakan untuk sebagai bahan evaluasi webinar kami ke depan. Baik, teman Kerjo, apabila pertanyaan sudah cukup, mari kita akhiri acara webinar pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan atensi yang telah diberikan. Teman-teman Kerjo yang sudah hadir di webinar, jangan lupa bahwa hari ini ada penawaran khusus bagi pelanggan baru yang akan berlangganan, yaitu mendapatkan diskon sebesar 20% untuk durasi 6 bulan, dan diskon 30% untuk durasi 12 bulan. Terakhir, untuk pemenang giveaway akan kami umumkan melalui IG Story atau post Instagram kerjo.com, serta akan kami hubungi secara personal melalui WhatsApp. Jangan lupa juga untuk mengisi survei pasca webinar di link yang sudah kami lampirkan, agar menjadi masukan positif bagi kami untuk pelaksanaan webinar yang akan datang. Saya dan tim Kerjo pamit undur diri, sampai bertemu di webinar selanjutnya. Tetap bahagia, tetap semangat. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih kembali Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih Ibu. Selamat sore. Sehat selalu.